Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah studi kasus, yakni analisis kejahatan siber pada kasus peretasan situs Peduli Lindungi. Next. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rita Putra Siswanto dengan NPM 250810101048. Perkenalkan, nama saya Ringga Augusta Satedinata dengan nomor NPM 250810101006. Perkenalkan, saya Muhammad Angar Saputra dengan NPM 250810101011. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Hidayat dengan NPM 25081010025. Next. Nah, di latar belakang ini, saya ingin menjelaskan bahwa teknologi di Indonesia berkembang secara pesat, terutama di sektor kesehatan. Sejak pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi kesehatan yang bernama aplikasi Peduli Lindungi, yang digunakan untuk pengecekan kesehatan, sertifikat vaksin, dan lain sebagainya. Namun, pada bulan Mei 2025 kemarin, publik sempat dibuat kaget oleh insiden peretasan yang dimana halaman aplikasi Peduli Lindungi dialihkan ke halaman judi online. Meski sistem resmi sudah diubah ke aplikasi Satu Sehat sejak tahun 2023, kasus ini tetap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dikarenakan aplikasi Peduli Lindungi pernah menyimpan data sensitif jutaan warga, seperti NIK, nomor telepon, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi kasus. Insiden terjadi pada 19 sampai 21 Mei 2025, ketika domain lama Peduli Lindungi yang tidak lagi diawasi tiba-tiba menampilkan konten judi online. Kejadian ini membuat pengguna dan masyarakat umum berisiko terpapar konten berbahaya. Sementara pemerintah mengalami penurunan reputasi karena domain resminya dimanipulasi pihak lain. Modus dilakukan dengan memanfaatkan domain yang ditinggalkan, memungkinkan pelaku mengubah DNS atau menyisipkan skrip sehingga konten ilegal muncul tanpa disadari pengunjung. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap keamanan digital pemerintah menurun, disertai meningkatnya ancaman phishing serta tuntutan untuk memperkuat keamanan siber secara menyeluruh. Next. Berikut ini adalah jenis cybercrime yang digunakan. Kasus ini termasuk website defacement, illegal content injection, dan unauthorized access karena pelaku mampu masuk ke domain pemerintah tanpa izin dan mengubah isi situs dengan menampilkan konten judi online. Tindakan ini menunjukkan bahwa situs layanan publik yang seharusnya memiliki perlindungan tinggi tetap dapat disusupi ketika pengawasan teknis dan administratif melemah. Selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis terkait kasus penyusupan konten judi online ke dalam situs Peduli Lindungi. Kasus ini tidak hanya mengganggu tampilan situs, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran hukum dan gangguan terhadap keamanan elektronik. Oleh karena itu, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah UU yang dilanggar oleh si penyusup, kemudian dilanjutkan dengan analisis aspek CIA dan juga akar masalah. Oke, UU yang dilanggar. Nah, ada 3 nih. Yang pertama, pasal 26 Undang-Undang ITE, yaitu perlindungan data pribadi. Penyusupan ke dalam situs Peduli Lindungi berpotensi mengancam data pribadi dari para pengguna. Meskipun belum ada konfirmasi oleh pihak Peduli Lindungi terjadinya kebocoran data, namun fakta bahwa sistem bisa ditembus pelaku menunjukkan kelemahan perlindungan data pribadi yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang ITE. Yang kedua, ada pasal 30 dan 32 Undang-Undang ITE yang berbunyi akses ilegal dan perusakan sistem elektronik. Dalam kasus ini, pelaku melakukan akses tanpa hak dan memodifikasi tampilan situs dengan memasukkan konten judi online.
tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pasal 30, yakni akses ilegal, dan pasal 32 perubahan konten tanpa izin. Dalam UU ITE, hal ini membuktikan adanya aktivitas yang termasuk dari kejahatan cyber. Yang terakhir, ada pasal 15 Undang-Undang ITE yang berbunyi kewajiban keamanan sistem elektronik. Pada pasal ini, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan sistem dari gangguan, serangan, dan juga penyalahgunaan. Dalam kasus Peduli Lindungi, situs tersebut berhasil disusupi dan dimodifikasi dengan iklan judi online. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme keamanan dan pengawasan sistem tidak berjalan optimal, sehingga menjadi pelanggaran terhadap pasal 15 Undang-Undang ITE. Nah, pada slide berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut terdampak oleh penyusupan konten judi online ke situs Peduli Lindungi. Analisis aspek CIA. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Penyusupan ke situs Peduli Lindungi menandakan adanya ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tidak berwenang berpotensi untuk memperoleh akses data yang bersifat sensitif dan juga bersifat rahasia yang ada di sistem, sehingga aspek kerahasiaan ini menjadi terancam. Yang kedua, integrity atau integritas. Aspek integritas terganggu karena konten situs telah diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perubahan tampilan dengan memasukkan iklan judi online menunjukkan bahwa data dan tampilan situs tidak lagi utuh. Yang ketiga, ketersediaan. Untuk mencegah penyebaran konten ilegal, Kominfo melakukan pemblokiran situs Peduli Lindungi untuk sementara waktu. Meskipun langkah ini terbilang tepat, tetapi pemblokiran tersebut mengganggu aspek ketersediaan karena situs tidak dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya ada akar masalah. Nah, akar masalahnya yang pertama nih, ada celah keamanan pada server atau hosting. Pemblokiran terjadi karena website dapat dimasuki konten judi, mengindikasikan adanya kerentanan pada hosting, CMS atau pengelola domain. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap situs lama. Nah, meski aplikasi utama sudah digantikan dengan aplikasi yang terbaru yakni Satu Sehat, domain Peduli Lindungi tetap aktif tanpa pengawasan yang optimal. Jadi, karena kurangnya pengawasan mudah untuk dimasuki oleh penyusup. Nah, dari analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyusupan konten judi online ke situs resmi Peduli Lindungi tidak hanya mengganggu tampilan situs saja, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan serius pada keamanan sistem elektronik dan juga kekhawatiran para pengguna tentang adanya kebocoran data. Selanjutnya, yaitu solusi dan rekomendasi dengan menerapkan 3 pilar cyber security. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Untuk menjaga kerahasiaan sistem di situs web Peduli Lindungi, solusi yang dapat diterapkan antara lain kontrol akses yang lebih ketat, pembatasan hak asas administrator, dan penggunaan autentikasi berlapis seperti MFA. Selain itu, data sensitif harus dienkripsi demi keamanan. Sistem juga harus memiliki log audit yang mencatat semua perubahan dan akses admin. Hal ini memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengelola sistem sekaligus mencegah akses tidak sah oleh pihak luar. Next, integrity atau integritas. Supaya konten situs tetap aman, mekanisme seperti hashing atau tanda tangan digital perlu digunakan. Proses development sebaiknya dibuat lebih ketat dan selalu diawasi sebelum ada perubahan konten, harus melalui pengecekan lebih dulu, agar tidak ada file yang diubah tanpa diketahui. Selain itu, backup rutin dan versioning penting diterapkan agar situs bisa dikembalikan jika terjadi perusakan atau perubahan tidak sah. Availability atau ketersediaan. Untuk menjaga agar situs tetap tersedia saat terjadi masalah, dibutuhkan sistem cadangan, seperti server tambahan, rencana pemulihan jika terjadi bencana,
serta perubahan melalui firewall dan pemantauan performa, backup, serta infrastruktur tambahan sangat penting. Next. Kemudian, ini alasan dari solusi 3 pilar tersebut relevan dengan kasus ini. Yang pertama ada confidentiality, pertasan yang mengubah situs Peduli Lindungi menjadi halaman judi menimbulkan resiko tinggi terhadap data kesehatan yang pernah dikelola, sehingga perlindungan kerahasiaan sangat penting untuk mencegah akses tidak sah dan potensi kebocoran. Selanjutnya, integrity, serangan berupa defacement menunjukkan pelanggaran integritas karena konten situs diubah secara ilegal. Oleh karena itu, mekanisme pengecekan integritas, validasi konten, dan versioning sangat relevan untuk mencegah perubahan tidak sah. Availability, takedown yang dilakukan Komdigi menunjukkan kurangnya infrastruktur cadangan untuk menjaga ketersediaan layanan. Pilar availability menegaskan perlunya backup, sistem redundan, dan rencana pemulihan agar layanan dapat cepat dipulihkan setelah serangan. Nah, berikut merupakan beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan di masa depan. Yang pertama yaitu penguatan keamanan teknis sistem dengan melakukan hardening, patching rutin, dan juga audit keamanan untuk seluruh domain termasuk yang sudah tidak aktif. Sistem monitoring real-time perlu ditambahkan agar perubahan konten dan juga aktivitas mencurigakan dapat segera terdeteksi. Lalu yang kedua ada perbaikan tata kelola dan juga prosedur. Nah, domain yang tidak digunakan harus segera dinonaktifkan atau diamankan agar tidak dapat diambil alih pihak berbahaya. SOP transisi sistem dan juga koordinasi antar lembaga perlu diperjelas untuk mencegah celah pengawasan. Lalu yang ketiga, meningkatkan edukasi dan juga kesadaran. Tim pengelola harus memberikan pelatihan keamanan cyber dan juga manajemen domain untuk memperkuat kemampuan mitigasi insiden. Nah, masyarakat juga perlu diedukasi agar lebih waspada saat mengakses situs pemerintah. Lalu yang keempat, penerapan strategi CIA Triad secara konsisten. Dengan melalui perbaikan di aspek teknis, tata kelola, dan juga edukasi, pemerintah dapat memperkuat ketahanan cyber serta meminimalisir risiko kejadian serupa di masa depan. Nah, dengan demikian, keamanan data masyarakat dan juga kepercayaan publik terhadap layanan digital negara dapat terus terjaga. Lalu untuk kesimpulan dari materi ini, insiden peretasan Peduli Lindungi pada Mei 2025 kemarin terjadi karena domain lama yang tidak diawasi dan juga dimanfaatkan untuk akses ilegal dan juga penyisipan konten judi online. Nah, kasus ini melanggar ketentuan Undang-Undang ITE dan juga menunjukkan kegagalan dalam aspek kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan sistem. Selain kelemahan teknis, lemahnya tata kelola dan juga pengawasan turut memberikan situasi sehingga mempertegas pentingnya keamanan cyber dan juga manajemen domain yang lebih baik dalam layanan digital pemerintah. Berikut merupakan sumber-sumber dan juga rujukan yang kami gunakan dalam PPT kali ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.